Assalamualaikum, welcome back to my channel. Teman-teman, hari ini Lia mau bagi-bagi resep Korean garlic cheese bread. Jadi ditonton sampai habis ya videonya. Jangan lupa subscribe. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, ragi instan, kuning telur, mentega, dan sedikit garam. Pada pembuatan roti ini, Lia memakai mixer Miyako dengan tangkai pengaduk spiral ya. Semua bahan-bahan ini sama seperti bahan untuk membuat donat. Yang membedakannya adalah tepung terigu yang digunakan merupakan tepung terigu berprotein tinggi. Lia menggunakan merek Cakra Kembar ya. Untuk takaran lengkapnya, teman-teman bisa lihat di description box. Langsung aja ke tahap pembuatan roti. Yang pertama, kita campurkan bahan-bahannya dulu ya. Tepung terigu dimasukkan semua. Kuning telur, gula pasir, susu bubuk, dan ragi instan. Sedikit air ya. Nah, setelah bahannya semua tercampur kecuali mentega dan garam, lanjut kita mixer ya. Mixer perlahan-lahan dengan kecepatan rendah ya. Lalu masukkan airnya, sedikit aja dulu ya. Masukkan sedikit lagi. Teman-teman harus ingat ya, airnya ini benar-benar dimasukin sedikit demi sedikit. Nah, sudah kelihatan menggumpal, masukkan lagi airnya sedikit. Benar-benar harus diingat, airnya sedikit demi sedikit. Perlu diperhatikan step by stepnya ya. Nah, kelihatan sudah padu ya. Tapi ini belum setengah kalis ya. Ini masih harus dilanjutkan mixernya sebentar aja lagi. Ini tangan saya sudah dicuci bersih. Dicoba pegang ya teman-teman adonannya. Ini jangan terlalu lembek, jangan juga terlalu keras. Lanjut di mixer kira-kira setengah menit lagi ya. Oh iya teman-teman, ini tips untuk menjaga hand mixernya agar tidak mudah rusak atau tidak mudah panas ya. Jadi tadi kelihatan kan, ini wadahnya berputar-putar sendiri. Itu karena tidak boleh dipaksakan dalam mengulен adonan dengan mixer. Jadi kalau misalnya sedikit nyangkut, itu lepasin aja gitu, supaya mixernya nggak gampang rusak. Dan setiap kira-kira 1 menit sekali atau 2 menit sekali, hentikan dulu mixernya sebentar, baru lanjut lagi. Nah, ini sudah setengah kalis ya. Selanjutnya, masukkan mentega dan sedikit garamnya.
Lanjut di mixer lagi. Nah, ini menurut saya sudah kalis, ditandai dengan di wadahnya itu tidak nempel ya adonannya, tidak nempel lagi. Tapi kita harus cek dulu apa benar-benar sudah kalis. Cara ngeceknya itu dengan mengambil sedikit adonan, lalu direntangkan seperti ini. Jika mudah sobek artinya belum ya. Nah, ini kan mudah sobek nih. Ini artinya belum kalis ya. Karena belum kalis elastis, lanjut di mixer lagi ya. Oke, sudah selesai di mixer, kita cek lagi apakah sudah kalis elastis ya. Jangan lupa tangannya dalam keadaan bersih ya. Tadi selesai pegang mixer, itu saya sudah bersihin lagi tangannya. Wow, sudah kalis elastis. Terlihat ini sudah jadi lapisan yang tipis ya kalau direntangkan seperti ini. Nah, ini artinya sudah kalis elastis ya. Setelah adonan kalis elastis, lanjut adonannya kita bulatkan. Perhatikan cara pembulatan adonan versi Lia ya. Nah, ini setelah dibulatkan, usahakan permukaannya halus, mulus, dan licin seperti ini. Lalu masukkan ke wadah untuk proofing adonan yang pertama atau dikembangkan adonannya untuk pertama kali. Kemudian tutup wadahnya, boleh pakai plastik wrap, tutupan panci, atau apapun. Kalau Lia pakai piring aja ya, seperti ini. Kemudian proofing adonan kurang lebih 1 jam atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nah teman-teman, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Lanjut kita uleni sebentar atau kita kempiskan untuk mengeluarkan udara-udaranya. Lalu akan kita bagi-bagi dengan ukuran kurang lebih kalau Lia 50 gram ya. Nah, ini adonannya sudah dibagi-bagi, sudah dibulatkan, lalu sudah diletakkan di loyang seperti ini. Kemudian bisa ditutup dengan kain atau plastik supaya mengembang 2 kali lipat. Jadi dikembangkan lagi 2 kali lipat, kurang lebih setengah jam hingga 1 jam ya. Sambil kita tunggu adonannya mengembang 2 kali lipat, kita panaskan ovennya di suhu hingga 190 derajat ya. Teman-teman, ini sudah mengembang 2 kali lipat ya rotinya. Sekarang kita masukkan oven dulu. Panggang di api sedang pada suhu 190 derajat ya. Kalau misalnya teman-teman gak ada temperatur kayak gini, pakai api sedang aja sampai si rotinya mencoklat. Masya Allah, ini rotinya bulat-bulat, menul, mulus. Ya Allah, ini ada tabrakan tunggal. Ada 2 tabrakan tunggal. Oh, tadi terlalu deket kali ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ini rotinya sudah jadi ya. Tuh, keren banget tuh warna coklatnya. Ayo kita keluarin dulu dari oven. Nah, ini sudah kita keluarkan dari loyang. Cantik banget ya teman-teman. Ini selagi masih panas, diolesin pakai butter atau margarin atau mentega ya. Sebaiknya pakai kuas. Tadi Lia udah nyari kuas, gak tahu kemana. Ya udah, pakai sendok aja juga bisa kok. Ini tujuannya supaya si rotinya itu mengkilap, terus nggak kering gitu atasannya tuh. Tapi tetap ada sensasi crispy-nya ya, walaupun nggak kering, bukan basah gitu ya.
Manis banget ya, udah mengkilap. Bahan untuk pembuatan cream cheese homemade sangat simpel, hanya dua bahan saja, yaitu susu UHT dan cuka. Lanjut cara pembuatannya. Nyalain kompornya terlebih dahulu dengan api kecil sampai sedang saja ya. Lalu masukkan susu UHT-nya 1 liter ke dalam panci. Nah, sudah ditunggu sampai mendidih. Mendidihnya jangan terlalu mendidih. Pokoknya kelihatan aja kalau di pinggir ini sudah ada buih-buih tanda mendidih, itu sudah cukup ya. Nah, ini sudah mulai keluar gelembung kecil-kecilnya di pinggiran. Tuh, kelihatan muncul sedikit demi sedikit. Nah, ini sudah bisa dimatikan ya kompornya. Selanjutnya, masukkan cukanya 1 sendok dulu ya. Lalu diaduk-aduk. Masukkan 1 sendok lagi cukanya. Nah, tadi sudah saya masukkan 3 sendok makan cuka. Ini sudah menggumpal ya. Sudah terpisah antara cream cheese-nya sama airnya. Atau biasa ini dibilang air dadih. Tumpah. Tuh, kelihatan kan? Jadi ini sudah bisa langsung disaring ya. Lanjut kita saring ya cream cheese-nya. Saringannya pakai seperti ini aja, lalu dilapisi dengan kain tipis. Masukkan perlahan-lahan. Ini agak lama ya saringnya, karena kebetulan juga Lia pakai saringan yang kecil. Mungkin kalau saringan kayak gini nih, kira-kira setengah jam itu airnya baru susut semua ke bawah. Nah, ini dia sudah jadi cream cheese-nya, tapi belum selesai. Ini baru saja terpisah cream cheese dengan air dadihnya. Yang sebelah sini air dadihnya nih. Nah, ini dia kayak gini nih cream cheese-nya, masih kasar. Selanjutnya Lia mau mixer cream cheese-nya ini dengan sedikit tambahan garam, karena Lia suka cream cheese yang sedikit asin, dia sedikit lebih gurih gitu ya, lebih creamy. Tadi garamnya sudah Lia masukkan kurang lebih 1 sendok teh ya. Sekarang lanjut kita mixer dulu. Oke, kita lanjut untuk buat isian Korean garlic cream cheese bread. Korean garlic cheese bread, ya pokoknya gitulah ya. Yang pertama itu bahan-bahannya ada cream cheese, lalu ada daun sop,
Kalau nggak ada parsley pakai daun sop bisa ya. Lalu ada bawang putih yang sudah dirajang halus, namanya juga Korean garlic ya. Jadi ada garlicnya, yaitu bawang putih. Lalu nanti akan kita berikan sedikit whipped cream. Lia pakai whipped cream yang cair merek Rich ya teman-teman ya. Oke, lanjut mixer. Nah, ini rotinya sudah dipotong-potong ya, atau sudah dibelah. Ini boleh belah jadi 4 bagian. Seperti ini. Boleh belah jadi 6 bagian seperti ini. Lanjut kita akan balur semuanya ini dulu dengan cream cheese ya, yang tadi sudah kita buat. Balur atas-atasnya dulu ya, seperti ini. Baru nanti akan kita isi di dalamnya. Setelah dibalur, lanjut kita isi adonannya dengan cream cheese yang tadi ya. Tuh, diisi di sela-selanya seperti ini. Tambahkan sedikit lagi di atasnya itu irisan daun sop ya. Kalau kalian juga suka, bisa pakai daun thyme seperti ini. Lanjut kita oven. Nah, ini dia Korean garlic cream cheese breadnya udah jadi.